tanya, perpuluhan untuk non-Yahudi ada nggak? Minta tolong sama saya. Minta tolong sama saya, ada nggak dalilnya perpuluhan untuk di luar suku Lewi? Ini bukan berbicara suku Lewi lagi. Kami umatnya Tuhan. Makanya kok kalau kamu itu umatnya Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus penebus Beda dosa berarti yang sudah kalau digantung di kayu ada nggak salib di Yesus Golgota. mengajarkan perpuluhan? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Jangan jadi bersama-sama dengan lawak-lawak Allah. lah. Saya Bersama tanya, ada dengan nggak Allah. Yesus mengajarkan perpuluhan? Firman itulah jawabannya sama Juma. Pada Apa mulanya itu? adalah firman. Firman itu Nggak ada hubungannya itu Kenapa daging, nggak itu ada? anak Maria. Jadi maksudmu Yang kami saya hapuslah tanya, ayatnya itu? saudara, yang saya tanya, ada nggak dalil dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Nah, kalau kau tanya itu semua, pada mulanya adalah firman. Apa hubungannya? Itu karangan himne Plato yang diambil oleh pengarang Yohanes. Yang saya benar tanya, dulu. Yesus, bukan Yohanes, pengarang buku Yohanes. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Udah ku bilang sama Itu kan Juma, pada kebanyakan mulanya menangis sih kamu ini, kawanku. Alamak. Menangis. Lah itu ku tanya, ada nggak dalilnya dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Ada, dengar ini. Mana, aku mana, jelaskan mana, sedikit. mana, mana? Jelaskan sedikit. Iya, Pertama silakan. dengar dulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sendiri. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Yang saya Dijelaskan, tanya, kau jadi nangis. ada nggak ucapan Jadi Yesus nangis kau cuma aku jelaskan. Hah? Apa hubungannya coba dengan Yohanes 1? Apa hubungannya dengan perpuluhan? Kalau sekarang kami melakukan perpuluhan, itu firman Tuhan. Itu Di perintah mana? Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Jelas, sekali lagi biar kamu Bang Juma. Di Pada mana? mulanya adalah firman. Firman itu adalah sendiri. Di kitab Maleaki. Astagfirullah. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Disuruh Tuhan, disuruh dia tercatat di situ, bayarlah persepuluhan. Nah, persepuluhan itu diberitakan dibayar kepada siapa? Ya gini kan, aku Nah, mulai kan? kembali ke Lewi-Lewi yang kau bilang tadi. Iya, berarti ke suku Lewi, Cak Ayu. Aduh, supaya Dalil, ada, saudara, supaya ada mungkin perbendaharaan di rumah Tuhan, ada di kitab Maleaki. Coba baca lah dulu, baca. itu untuk suku Lewi. Kalau untuk Kristen baca 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat Jadi lain kalau telah kami perampok. ngikut suku Lewi itu yang kau sampaikan, jadi firman Tuhan itu nggak ada lagi sama kami. Ya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab lo. Jadi kami ini siapa ini menurut? Ya kamu itu pengikut Paulus menyembah roh-roh halus itu. Aduh, itulah ini kan ini luar biasa sekali. Saudara tak ajarin 2 Korintus 11 nomor 8. Aku bilang, kalau berbicara Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Itu dalilnya untuk Kristen itu dari Paulus. Kalau kamu berbicara Nehemia, kau berbicara kemudian tentang kitabnya orang Yahudi, itu untuk Yahudi. Kalau surat-surat Paulus itu untuk Kristen. 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi pendeta-pendeta itu sifatnya bukan perpuluhan, tapi sifatnya 2 Korintus 11 nomor 8. Sampai di sini paham sampai sini, Bang? Enggak, saya enggak paham. apa dengan apanya, karena diputar balik kan gitu, enggak tertarik. Kok diputar balik pula? Tolong kau kasih saya dalil bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada selain suku Lewi. Kaidahnya, aturan mainnya, perpuluhan itu untuk suku Lewi atau untuk suku lain? Boleh nggak untuk suku Indonesia? Zamanku sekarang dengan zaman suku Lewi sama enggak? Ya ampun ya Allah ya Karim. Kitabnya Yahudi itu hanya berlaku untuk Yahudi, Cak Kangkung. Bukan untuk ente. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku hanya berlaku untuk Israel dan tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dalil. Kok jadi nangis lagi saudaraku ini? Aku gini Juma. Kau pintar juga Mbak. Dalil gitu kan. Dalil kan ada dalilnya saudara. Amsal 5 nomor 3 harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amsal 3 nomor 5. Jangan kamu berpegang kepada pengertianmu sendiri. Harus berdasar terhadap dalil. Bukan dalih, tapi dalil. Sampai sini paham?
Enggak. Oh, enggak paham. Susah memahaminya karena diputar balikan semua itu masalahnya. Terbalik lagi ya Allah ya Karim. Kamu Iya. itu jemaatnya Paulus. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Alamak. Ampun aku sama kamu, tapi bukan ampun positif, tapi negatif. Iya. Masalah lagi anak. Maafkan Ini saya ada mau kawan. tanya lagi, tunggu dulu, jangan dulu Maafkan potong saya lagi. saudara Jol. Saya hanya memberi peringatan aja bang. Silakan. Iya, aku nanya lagi dulu. Inilah kalau aku nanya dulu karena lihat kan, pernah nggak bang pacaran kan? Saya alhamdulillah orang yang ingin memacari aku tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya mau nikah. Oh cukup satu gitu. Iya. Cukup satu ya. Berarti udah nikah gitu kan? Saya udah punya istri, udah punya bini, alhamdulillah. Oh ya. Inilah yang mau ku tanya sama Bang Juma dulu. Apa itu Memang kawan? kalau di tertulis di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5 istri, 6 istri, 7 Sampai istri? 4. Islam Sampai datang itu membatasi poligami, bukan kemudian mengajarkan poligami. Islam datang bukan mengajarkan poligami. Islam datang membatasi poligami. Sebab nabi-nabi terdahulu tidak ada batasan. Berarti kalau satu poligami bisa lah ya. Bisa kalau dia mampu. Makanya Yesus tidak pernah membatasi satu istri kan. Tidak ada dalil di dalam Bible cukup satu istri, itu nggak ada. Cuma di Al-Quran yang ada. Al-Quran Al-Ma'idah yang menerangkan fawahidah, cukup satu. Kalau di Bible nggak ada itu dalilnya bang. Mau sampai geriting bulu hidung cari dalilnya, tidak Anda akan temukan itu, nggak ada. Memang nggak diajarkan poligami di Alkitab. Berarti nggak ada larangan kan? Enggak. Ada nggak larangan poligami di kitab Anda? Dilarang. Mana dalilnya? Nangis lagi nih. Mana dalilnya? Apa enggak? Ya mana dalilnya pelarangan poligami di Makanya Bible? ada ayatnya seperti ini. Makanya Manusia- ada. Justru Yesus mengajarkan kemudian poligami di dalam kitab saudara. Apa? Itu yang tertulis kemarin. Yang tertulis itu. Apa itu? Kecuali diceraikan kematian gitu. Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada, kok enggak ada. Jangan kau nipu-nipu di sini kawanku. Tidak bisa diceraikan Tidak bisa kecuali gimana? kematian. Mau ku Iya, tanyain sama kamu. istri. Kalau 3 istri, 3-tiganya tidak boleh diceraikan kalau kecuali mati. Itu Tapi yang kenapa? saya minta dalilnya cukup satu istri itu mana? Itulah Bang Juma kan. Udah diputar balikan Bang Juma Kok lagi. diputar balik? Ini aja putar Saya balikan. dengan hormat minta beberapa kali dalil sama saudara. Saudara tidak pernah menunjukkan dalil. Saya saudara, kalau saya Itu sudah nggak minta dalil, rupanya kalau dibilang di kalau Alkitab saya kami sudah itu minta dalil, tidak saudara. bisa diceraikan kecuali kematian. Saudara. Itu enggak dalil itu. Itu istri, memang betul. Itu istri. Emang. Nah, Maka sekarang- aku kan nanya tadi, kalau di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5, 7 gitu. Sampai Maksimal 4 istri di Islam. Nah di Kristen ini ada nggak pembatasan jumlah istri? Ada nggak? hanya 1. Mana dalilnya? Makanya kan itu yang Kan tadi aku kok minta sampaikan tadi. Saya minta dalil. Saudaraku, kalau saya minta dalil, itu artinya saya siap menerima kesalahan. Tunjukkan dalil itu. Kalau ada saya salah. Tapi kalau tidak ada berarti saya benar. Nih tak kasih contoh. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dengarkan saya baik-baik. Yesus berkata kepada mereka, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Paham tak itu maksudnya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk kerajaan Tuhan, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi istrinya berlipat kali ganda itu apa namanya? Poligami atau apa? Woi, kawan. Poligami atau apa? Oi. Tidak ada batasan. Lipat kali ganda kata Yesus. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dalil. Cuma luar biasa.
Jangan nangis kawan. Makanya kalau saya minta dalil, saya berarti minta untuk dikritik kawan. Kalau saya minta dalil, berarti saya minta dikritik. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil. Justru dalil poligaminya saya tunjukkan gitu loh. Makanya pastor itu kawin diam-diam. Di depan kalian itu nggak nikah, tapi di belakang periksa kamarnya. Oh, banyak kali kondom bocor. Ini udah luar biasa. Aduh, udah menuduh enggak ini. Oh enggak, itu fakta real. Banyak Di mana teman-teman saya faktanya? pastor yang sudah mualaf. Tanya Bang Handi tuh. Luar biasa. Memang luar biasa. Yang ditemukan di barat, pemakaman anak bayi itu, anak bayi dari mana itu? Coba buka di Google sekarang. Betapa banyak kemudian ditemukan di biara-biara kuburan-kuburan anak-anak Enggak, kecil, kalau anak-anak memang, bayi. kalau Dan memang anaknya berani siapa ya, itu, Juma. Bang? Halo Juma, halo Juma. Kalau memang Iya. beraninya kau menampilkan data itu pastor-pastor ini, kan ada YouTube-mu kan? Ya. Ah, coba Ada nggak yang sampaikan bisa dulu di buka? YouTube-mu itu. Ada nggak yang bisa buka kamera? Ditemukan ribuan kuburan anak kecil. Enggak, Coba. maksudku pastor yang kamu bilang itu di Indonesia atau di luar mana? Di mana nih? Di luar negerinya banyak, di YouTube ada, di internet bertaburan, kawan. Alamak, bagaimana tidak menyalahi kodrat? Tuhan memberikan kita kemudian kelamin, pasangan. Perintah Tuhan apa? Beranak cucu lah. Kok pura-pura jadi orang suci? Lalu gimana cara dia melampiaskan spermanya coba? Lo kok nangis? Masa tiap hari tulis tangan? Itu semua sudah punya panggilan masing-masing. Alamak. Anda pernah tinggal Jangan sama pastor, ratakan saudara? semua, jangan kau Anda ratakan pernah tinggal semua. sama mereka 24 jam? Jangan kau ratakan semua juga. Alam, nggak usah terlalu jauh, saudara. Pendeta Ah, kalian inilah- yang punya inilah tai yang lalat, kumaksudkan. saudara Jol. Itulah bangganya saya. Saudara Seperti yang Jol, kau bicarakan tadi. yang jangankan saya bicarakan pastor, tadi. saudara Jol. Jangankan Benar, pastor, sikit, saudara sikit. Jol. Pendeta Sikit. saja Joshua Teu kemarin ribut gara-gara tai lalat di nonotnya, salah masuk lubang. Itu ada istri saja, ada istri aja, senjatanya si Uco masih salah lubang. Apalagi yang tidak punya bini. Alamak, jangan munafik lah kita. Jangan munafik. Kita ini makhluk biologis, kawan. Oke. Gini lah gitu, Juma, saudara, kan. ya. Semua yang kau sampaikan itu, Ada datanya, ada dalilnya. Ada datanya, tapi semua kau putar balikan. Sekarang begini, Sekali saudara lagi. Jo. Ini Semua- anggap Nah, saja. sedikit lagi dulu, biar Oke, sabar. aku juga mau Tunggu, istirahat ini, bro. Anggap Istirahat saja juga, teman-teman kita yang ada di atas ini adalah kemudian pagar betis. Kita aja berdua cakap. Yang di bawah kita anggap sayur kangkung. Yang di YouTube juga kita anggap Cak Ayu aja semuanya. Saya mau tanya sama saudara, pernahkah saudara tertarik kepada wanita lain selain istri Anda? Kalau sekarang itu saya punya istri, enggak lagi. Hah? Enggak tertarik sama wanita lain gitu maksudnya? Enggak. Enggak kagum? Karena saya mempertahankan istri saya. Kenapa? Bukan masalah mau langsung kau hantam wanita lain, enggak. Yang saya tanya, apakah kamu tertarik kagum kepada wanita lain selain binimu? Itu berbicara tertarik ini banyak itu nafsu apa segala macam. Bukan nafsu, tertarik aja, kagum. Enggak, kalau mengagumi saja, oh siapa itu cantik ya wajar. Sudah ada kata, cantik ya. Itu butiran-butiran syahwat yang berbicara itu, saudara, secara natural. Karena laki-laki memang dicipta untuk tertarik kepada sesamanya wanita. Sesamanya wanita pula. Sesamanya manusia, lawan jenisnya. Saking hebatnya manusia itu, kepada sesamanya aja dia jatuh cinta. Ada kan? Kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi ketika saudara sudah mengatakan, ya sekedar mengagumi, enggak, iyalah. Tapi kalau untuk nafsu, alamak. Laki-laki kalau sudah kagum kepada wanita, Itulah perbedaannya kami sama Juma. Oh ya, itu pembelaan karena takut dihantam sapu lidi sama bini dari belakang. Saya tahu. Bilang pembelaan. Saya tahu. Saudara takut dihantam sapu lidi sama ibunya dari belakang. Saya ngerti, saya maklum itu. Saya maklum. Juga. Wah, saya maklum itu, saudara. Ketika ada acara-acara besar, di situ hadir tokoh-tokoh agama dari kalian. Setelah mereka kemudian melakukan ini, kegiatan ini, alamak, kemana mereka
mereka pergi. Aduh, sudahlah. Teman saya banyak, kawan. Nah, itulah dulu Bang Juma, Iya, itulah dulu. pertanyaanku Iya. tadi. Iya, iya. Kenapa saya tanya tadi udah menikah, pernah pacaran? Nah, langsung Iya. jawabannya begini kan. Jadi logikanya kan kalau kita waktu pacaran, kalau kita selingkuhi pacar kita pasti sakit hati gitu. Iya, Itulah betul. dulunya. Iya. Apalagi seperti itu jadi istri kedua, ketiga. Itulah perbedaannya kami sama Juma. Oke. Kalau di Baik. pemahaman kami yang disampaikan Baik. oleh Kristus Yesus itu enggak ada Nah, seperti itu. Anda- Sekali menikah, kecuali tetap menikah. meninggal. Nah, sekarang mana dalilnya cukup satu istri? Bukan, enggak ada seperti yang disampaikan Juma itu. Tapi gini loh. Masolan generasi. Mana dalilnya cukup satu istri? Mana? Karena di Indonesia ini, saudara. Ini pengertiannya. Di Indonesia, dengar. Pengertiannya, Islam bro. Dengar, 88%. jangan hanya kau yang bicara, bro. Biar ku jelaskan Kristen dari sini cuma lagi, 7%. Tapi kalau kita lihat statistik, lebih banyak dari kalian yang 7% dibandingkan 88% ini yang poligami. Alamak. Bahkan Tapi kalau gini Anda kan- lihat Kristen yang lebih dulu dari Kristen Indonesia di luar sana, mereka tidak mengenal itu kawin apa. Nikah itu Inilah apa. Bang Juma, gini. Ada Bahkan di luar sana gereja-gereja bisa menikahkan laki sama laki. Enggak. Apalagi kalau cuma sekedar perempuan. Ah, dengar Alamak, dulu. sudahlah. Sekarang aku nanya, ada rencana mengambil poligami yang lain? Saya kalau poligami itu berat, fawahidah dan diminta kemudian untuk adil. Bagaimana Tapi bisa itu- adil coba? Bagaimana Tapi bisa itu adil? sesuai dengan Al-Quran. Iya, Kenapa nggak harus kau lakukan? adil. Wajib adil, wajib adil. Ya lakukanlah dulu. Nah, sekarang bagaimana saya bisa menciptakan adil ketika saya tidur malam pertama istri kedua? Bagaimana perasaan istri pertama saya? Adil nggak? Mampu nggak saya menciptakan rasa bahagia ini yang ada pada istri kedua hadir juga pada istri pertama? Bisa nggak? Kira-kira Berarti bisa atau tidak? sebenarnya nggak bisa poligami. Enggak bisa. Kan? Jawabannya Maka Allah nggak bisa mengatakan poligami, kan? fawahidah, cukup satu. Kalau kamu tidak sanggup kemudian menghadirkan rasa adil terhadap mereka, maka fawahidah, maka cukup satu. Saya juga mau, bro. Mau. Ada 427 wanita yang antri sekarang minta dinikahi sama Bang Suma. Tapi sayangnya saya Tapi tidak mampu hanya menciptakan 4, rasa jadi adil 400. terhadap Tapi hanya yang 4 pertama. itu sampai 400. Yang pertama, tidak bisa kuciptakan rasa adil itu kepadanya. Pada saat aku berbulan madu dengan si dia. Yang kedua, dia di rumah lagi ngapain, hatinya seperti apa, maka saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Apa solusinya? Fawahida. Jadi itulah pertanyaanku Bang Juma ya. Siap, saudara. Karena sudah Thank you. malam ini baru Iya. yang kedua ada tadi pertanyaan yang pertama tadi. Iya. Kok bisa lah si Juma ini berteman sama orang sesat? Oh, tidak bisa gitu, saudara. Enggak, Nabiku Nabi Muhammad, dengar. Enggak, gini. Nabiku Nabi Muhammad mengatakan apa? Apabila kami umat Islam kemudian membenci atau memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, apa kata Rasulku? Dia bukan dari kelompokku, dia bukan umatku, bahkan dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan itu. Oh gini. Makanya Oke. Gini, Ah. yang punya contohnya yang punya Facebook, punya YouTube ya nggak mau mengikut sesuai ajaranmu. Tetapnya kau anggap saudara? Selama mereka tidak memerangi Islam, mereka adalah saudara kami. Mereka adalah ciptaan Tuhan kami yang masih Enggak, butuh bukan pencerahan. bukan memerangi, Tapi? contohnya ceramah lah Pak siapa Juma ceramah, tapi nggak tertarik sedikit pun, nggak mau tertarik. Yang punya Facebook, yang pencipta Facebook, yang punya pencipta TikTok ini, di mana? Kau nggak sesat itu gimana itu? Bersaudara aja sama orang itu? Bersaudara, kita semua ini bersaudara. Cuman seperti- ada di antara kita ini yang kufur, kafir, ada yang Berbicara perang memerangi. itu gimana sih? Berbicara perang itu aku sampaikan tadi gimana itu artinya? Yang Gimana memerangi maksudnya? itu maksudnya menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Rasulullah secara terang-terangan. Itu artinya dia memerangi Islam. Selama Oke. mereka tidak memerangi, tidak melakukan hal itu, mereka semua adalah saudara-saudara kami, termasuk Anda. Coba Anda Oke. rasakan di Indonesia ini, Anda tenang nggak hidup di tengah-tengah mayoritas Islam? Tenang. Ya, Alhamdulillah, itulah bukti bahwa kami mencintai kalian. Enggak. Inilah bukti. Anda itu sering menyampaikan kami itu sesat, tapi kami tenang. Loh, yang sesat memang harus dikatakan sesat. Cak Ayu, merah katakan merah, hitam katakan hitam.
Astagfirullahalazim ya Allah ya Itu Karim. kan pemahamanmu yang bilang kami sesat. Nah sekarang kalau pemahaman saya itu salah, bantah. Mari kita diskusi ilmiah. Suara boleh keras, kita boleh tegas, tapi di dalam tetap dalam ranah bingkai persaudaraan sebagai anak bangsa. Udahlah, ampun aku sama Abu kalau berdebat seperti ini, karena semua yang kau katakan putar balikan. Lagi-lagi saya disuruh muter balik. Mutar Saudara, balik. Makanya nggak apa-apa, gini, saudara, nggak apa-apa. Gini, Nggak apa-apa. gini Pak Bang Juma. Iya, gimana? Semakin Anda menyampaikan seperti itu, kami nggak makin suka, makin apa? Nggak gesor sama pembicaraanmu itu. Enggak masalah saudaraku, karena Iya. apakah Anda tahu ketika kemudian Nabi Isa datang, Yesus datang, apakah iblis senang? Tidak. Iblis pun tak senang. Orang-orang Yahudi yang benci kepadanya pun tak senang. Ketika Tuhan menciptakan Adam alaihissalam, apakah iblis senang? Enggak. Ketika Adam menyuarakan kebenaran, apakah iblis senang? Enggak. Begitu juga yang ada sekarang. Ketika kami umat Islam menyampaikan kebenaran, apakah iblis senang? Tidak senang. Saya menggaungkan Yesus orang suci. Yesus adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang disalib, bukan dia yang ditombak, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditelanjangin, bukan dia yang diludahin. Salahkah saya membela iman saya, membela Yesus? Apakah Anda ingin mengatakan kamu salah? Yesus itu yang diludahin, Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, bahkan Yesus yang dibunuh. Silakan dengan iman Anda yang menghina kepada Yesus. Tetapi saya tidak. Saya tidak menghinanya. Saya mendudukkan sebagai manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dipitnah oleh Bani Israel sebagai anak haram, anak zina. Tetapi saya mengatakan tidak. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Yesus adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan kelak akan datang menjadi hakim bagi manusia. Cuman kalian ajanya yang mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Kalian kan? Kami tidak. Yesus manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, mengajak Bani Israel untuk kembali mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi kalian tidak. Kalian justru mau Yesus yang mati untuk dosa-dosa kalian. Sebenarnya kalian ini siapa sebenarnya? Kami siapa? Ya. Kami semua pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Bagus. Saya iakan. Yes, betul. Kristen adalah pengikut Kristus. Betul itu. Tapi Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus yang diterangkan oleh Yesus kami di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan saja. Pilihan juga. Kalian memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus yang kami pahami, dia adalah nabi dan rasul hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya dan kepada pengikutnya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan Tuhan yang turun menjadi manusia. Itu ajaran Kristus palsu itu. Tapi silakan dengan iman Anda, la ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya tahu. Kebetulan saya adalah aktivis, pecinta Bible, pecinta Al-Quran yang mengkaji dan menelaah, meneliti, mentadaburi siang dan malam Al-Quran dan Bible. Itulah Bang Suma. Kalau ada yang saya sampaikan bertolak belakang dengan iman Anda, mungkin Anda harus ngaca, barangkali Anda jauh dari Bible. Karena Bible menerangkan bahwa Yesus itu endingnya dalam kajiannya, dalam posisinya sebagai guru kepada Bani Israel, hanya utusan Tuhan yang diberi mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan dari Tuhan yang mengutusnya, bukan Tuhan. Iyalah, kau simpulkan lah itu, kau simpul, tapi kesimpulanmu salah semua. Ya udah, silakan Iya, aja, salah. bantah Jadi, terus. bagaimana? Bantah Iya, terus. memang kami bantah karena kau nggak percaya sama Yesus. Saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus Enggak, berkata kau di dalam percaya Yohanes sebagai- 5 nomor 36. Percaya nggak engkau Yesus itu juru selamat? Yes. Juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam. Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Yesus bukan juru Kristen. Catat itu. Jadi saya maksudmu, beriman. Yesus itu Tuhan Ya. Islam, itu maksudmu? Yesus bukan Tuhan. Yesus sebagai juru selamat hanya jalan menuju kepada Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Harus melalui Yesus. Makanya dalam Al-Quran,
Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bani Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya saya beriman kepada Yesus. Saya tidak beriman kepada Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu. Karena yang keluar dari kubur itu bukan anak manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria adalah anak manusia. Dua oknum yang berbeda dengan nama yang sama. Yesus Kristus yang manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Tanya Paulus sebagai nabinya Kristen. Wahai Paulus, Yesus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Pasti dia akan mengatakan, Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ternyata Yesus kita memang berbeda. Yesus adalah anak manusia, Yesusmu bukan anak manusia. Sama dengan Yesus itu dua tetapi satu nama. Itu jelas itu. Enggak hanya satunya Yesus, bro. Dua, yang kami kawan. sembah. Dua Hanya bahkan satu, banyak. bro. Enggak usah Banyak. tambah-tambahi, bro. Yesus berkata, waspadalah Nggak usah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, aku Kristus. Maksudnya di situ akan Maksudnya apa? muncul nanti orang-orang yang mengaku Yesus. Itu Ya. maksudnya itu. Mengaku Betul. begini, mengaku Dan begini. berkata, Bukan akulah berarti- Kristus. Bukan berarti Yesus Kristus juru selamat yang kami sembah. Oh, tidak begitu. Sekarang itu, Pak. Makanya gue bilang begini. itu, Mak. Begini, Kamu saudara. banyak tahu firman Tuhan, tapi semua kau balikan. Oke. Itu yang Yesus maksudku dari ketika tadi. meminta sedikit. Yesus ketika meminta kepada orang-orang di Bukit Zaitun agar waspada kepada penyesat, Yesus berbicara kepada Yahudi atau berbicara kepada Kristen? Nah. Ayo, kalian aja yang kegeeran, kalian aja yang kepedean, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Nehi merica ketumber jahe. Yesus berbicara kepada Bani Israel, waspadalah kepada Kristen yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka semuanya akan membuat kejahatan. Itu maksudnya Yesus ketika duduk di Bukit Zaitun, ketika duduk bersama muridnya di Galilea, ketika dia berkunjung ke Yudea, Yesus bersama dengan orang-orang bersunat yang tidak makan babi, yang melakukan sabat dan menyembahnya kepada Elohim Rabbus Samawati wal Ar. Bukan seperti Aliteng. Aliteng itu kelompok Roma Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus? Di mana itu dalilnya aku diutus terhadap kepada orang-orang yang tidak bersunat? Coba tunjukkan kalau ada lompat Galatia 1 Ya, sebentar, nomor 11, sebentar, Galatia 2 nomor 8. Jangan ragu kalau dalil sama saya, saudara. Silakan. Enggak, aku mau pamit dulu kan. Iya, Sebelum sebentar, pamit Bang dulu, Juma. aku, bro, masukku satu bahasa, satu kalimat untuk Bang Juma. Tolonglah dulu jangan banyak menghina pendeta-pendeta atau memutarkan balik firman Tuhan kami. Itu aja pesanku ya, bro. Oke. Tuhan Yesus memberkatimu, Terima kasih. bro. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Pak Yesus Joel. memberkatimu. Terima Yesus. kasih Pak Joel, Tuhannya Yesus memberkatimu. Ya, oke, sedikit mengulas ya teman-teman tadi mengenai persepuluhan itu bisa dilihat di bilangan 18:21. 18, iya. Ya, terima kasih Bang Juma ilmunya. Sama-sama. Ya, tamu berikutnya ada Halmahera ya. Oke, silakan Bang Halmahera dengan sopan dan santun ya Bang. Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saya bilang tunjukkan kalau ada melompat saya dari Monas. Galatia 1 nomor 15. Jangan terlalu lebay lompat dari Monas, lompat dari toilet aja. Masalahnya nanti saya cuma satu. Ih, bagaimana kamu mau lompat dari Monas kalau begitu? Bentar ya. Berapa tadi Galatia berapa? Galatia 2 nomor 18. Oke, bentar ya. Iya. Galatia 2 nomor 8, sorry. Akulah Yesus yang kau aniaya. Macet
kayaknya Bang Juma. Soalnya saya cek datanya benar. Galatia 2 nomor 18 tadi ya, Galatia 2 ayat Nomor 18 tadi. 8, Cak Nomor 8, Kangkung. nomor 8. Oh, nomor 8 betul. Iya. Kalau di Galatia 1 nomor 15 itu untuk non Yahudi dia. Galatia 2 ayat 8 gitu. Iya. Oke. Ketemu Cak Kangkung Iya. tadi kerja dari Monas. Jangan ke Monas, jangan. Mumpung masnya belum diganti nih, ya. Nanti masnya diganti sama gua nih kalau loncat. Mana. Bisa aja dia bilang mau lompat dari Monas, padahal Monasnya lagi tutup. Ntar alasannya lagi tutup, gak jadi loncat. Naik aja di atas beca, lari 100 becaknya, habis itu kau loncat dari beca. Di mana Jangan di sini dari- Paulus? Galatia 2. Di mana di sini Paulus? Gak ada Paulus di sini. Lah itu suratnya siapa itu? Suratnya siapa itu, Bang? Coba Anda baca data sebelumnya tuh. Alamak, susah juga ini. Kalau pintar silat lidah nih kayak ini. Bentar. Galatia Iya. 2. Nomor 8. Galatia itu tulisannya Paulus. Itu bukan firman Tuhan, tapi suratnya Paulus, pendiri agama Kristen. Pengajar itu Paulus, itu pengajar itu. Iya, nabi, dia nabi palsu. Bukan nabi, rasul, murid Yesus. Iya, kalau rasul berarti nabi. Kalau rasul berarti nabi. bukan. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia dapat 13 bukunya? Dari mana? Dengar dulu. Kalau dalam Alkitab itu kalau rasul, kalau nabi. Jadi kalau Beda. semua Beda. nabi, nama-nama nabi tertulis Kalau di Alkitab, Anda kecuali mengambil nabi palsu. kalau Anda nabi mengambil palsu itu istilah tertulis dalam Alkitab. rasul itu kan dari Al-Quran. Rasul itu level kedua setelah nabi. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau dalam kekristenan, bro, rasul Kenapa itu- kamu pakai istilah rasul kalau kamu tidak mau kalau tidak kembali kepada makna yang sesungguhnya? Harus sesuai dengan dasarnya Dengar dong. dulu, bro. Dengar. Rasul itu murid-murid Yesus, bukan nabi. Tidak ada rasul murid Yesus, nggak ada. Itu karangan kalian. Loh, kok jadi rasul? Rasul itu bahasa apa rupanya? Rasul itu bahasa apa? Iya, makanya murid-murid Yesus itu Ya murid. Bukan rasul kalau murid. ini dalam kekristenan murid-murid Yesus itu rasul. Iya, kalian salah karena telah ditipu oleh lai. Rasul kok dipakai. Dalam original teksnya apa? Apa salahnya? Salah karena kamu menggunakan pada tempat yang tidak benar. Tepatnya Bodoh orang ini. Terserah pula kau bilang. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Harus kau kembalikan kepada makna dari mana asal kata tersebut. Enggak, kembali ke yang tadi, Bang. Kembali ke Mau yang disuruh tadi. loncat ke Monas. Galatia 2 Kabur nomor dia, 8. takut loncat. Kembali ke situ, Takut Bang. loncat dia. Tolong dibaca ayatnya. Nanti saya antarkan Bang ke Monas, Bang. Saya siap antar ke Monas. Baca Iya, ayatnya, Bang. siap. Kita kawal. Galatia. Bang, baca dulu sama Bang Halmaira. Baca dulu. Paulus Saya yang itu akan nganter Abang. Saya akan nganter Abang ke Monas ntar. Ayo, Bang, baca. Paulus bukan nabi katanya. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Alamak Kisah para rasul berapa? 13 nomor 1. Jangan ke situ dulu, Bang. Bang Juma jangan ke situ dulu. Satu-satu dulu. Saya mau siap antar ente ke Monas. Galatia. Persiapan kita mau ke Monas dulu, Kita Iya, ke Monas sama dulu. Bang Andi. Bang, kita antar, Bang ya. Kita antar ya. Siap. Berdua ya. Kisah para rasul berapa? Ayo. Halmaira, Galatia 2 nomor 8. Galatia 2 nomor 8 dibaca dulu. Nabi, bentar, masalah nabi di pintu. Ini. Tapi gagahnya mau lompat dari Monas. Kisah para rasul berapa? 13 nomor 1. Habis itu 13 nomor loncat di 1. Monas. Oke. Fotonya yang disuruh lompat, fotonya itu. Fotonya kan onyet itu. Kisah para rasul. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa Antioquia. Antioquia. Bukan di Yogyakarta, di Turki. Antioquia. Antibiotik. Antioquia. Lalu ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi dan pengajar. Dan Nabi itu pengajar atau bukan? Bukan, pengajar itu murid-murid Yesus. Hai. Jadi Saulus itu murid Yesus, sudah jadi murid dia di situ.
Makanya ini dibilang kisah para rasul. Kisah para Enggak, para yang saya nabi. tanya, ketika di Antioquia, Saulus itu sudah murid. Kenapa? Sudah. Oh, jadi sebelum dia menjadi Paulus, dia sudah jadi murid memang. Di saat Saulus itu dia sudah dong, murid. di situ kan dia kan disebut pengajar dia. Oh. Tapi kenapa disebut Saulus di situ? Ya kan sama aja. Oh, sama, berarti sama aja dengan Nabi kan? Pengajar Nabi sama aja kan? Bukan, beda. Kok beda? Kok beda? Kalau pengajar itu murid-murid Yesus yang memberitakan Injil. Alamak. Kalau Di nabi situ. itu, kalau nabi itu yang memberitakan Taurat. Oh, di situ. Jadi Barnabas di situ Nabi atau bukan? Barnabas, bukan. Oh, bukan Nabi dia. Bukan. Jadi yang Nabi siapa? Simeon. Simeon. Di mana dalilnya Simeon Nabi? Nggak, ini penasaran di Monas ini bang, penasaran Monas ini bener. Masalahnya Iya. Itu penontonnya pada penasaran. Monas coba dibuka dulu bang. dengar dulu, Iya, dengar masalahnya. Monas. Buka dulu bang. Galatia bang. Bentar. Masalahnya kan di sini tertulis. Iya, buka. Ada beberapa Buka. nabi. Open Ya, cam lagi, open cam lagi, sudahlah, Bang. sudahlah. dulu. Saulus bukan Nabi, anggap saja, Bentar ikuti dulu, aja. bentar Nah, dulu. sekarang Monas bagaimana nih, Ya, Monas? bentar dulu. Tunggu Saya dong. luruskan. Udah. Masalahnya kan di sini tertulis. Masih takut mati dia, Bang. Bentar. Masih takut dia mati. Bentar. Di sini Terlalu kan besar tertulis. mulut. Loncat di Kan Monas. tertulis, ada beberapa nabi dan pengajar itu kan sudah berbeda yang punya. Iya, Nabi dan pengajar. Paulus itu pengajar. Loh, Dia kenapa? juga sekarang dia menerima Injil kan? Dia kan Kalau menerima semua- wahyu. Dengar dulu dong, dengar Berarti dulu dia dong. Nabi dong. Dengar dulu dong. Aduh, yang menerima wahyu itu nabi termasuk Yesus. Oh, berarti Yesus nabi. Daud, jelas. Oke, jadi Paulus ini menerima wahyu atau tidak? Tidak. Jadi 13 bukunya ini karangan semua. Dia memberitakan Injil. Iya, yang saya tanya 13 bukunya ini karangan semua atau wahyu? Bukan, itu cerita dari Yesus. Gitu. Yang ditulis dari Yesus. Hai, udahlah, kembali ke Galatia 2 nomor 8 tadi, silakan. Kabur bang. Kabur dia. Udah mana lompat dia? kayaknya dia. Udah lompat Itu lompat dia. dia. Nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick. Udah lompat dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabur. Bentar itu. Dari kali lompat dari Monas. Padahal kami ingin membantu ya, membantu ayat yang tertulis di dalam Bible mereka. Itu dikatakan di dalam Filipi 1 ya, Filipi 1 kalau tidak salah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo saya antar. Nah, datang lagi. Ayo saya antar. Bukankah mati itu adalah keberuntungan? Tetapi berapa banyak pastor pendeta mereka terkena kanker, tapi mereka sibuk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bukankah keuntungan? Ternyata hoak ayat itu. Ayo saya bantu ente. Saya bantu ente lompat di Monas. Mana naik lagi? Naikin lagi dong. Moderator naikin lagi. Orang maaf sudah ya. mati kok dinaikkan. Gimana ceritanya orang ini? Tapi mohon maaf kalau Monas Loncat dari malam Monas ini, mati lah, disuruh naik lagi. Monas malam ini tertutup, tapi bisalah kita mungkin minta teman yang buat buka karena ini emergensi toh. Ya juga sih. Monas. Ini kok langsung tenggelam ini, jangan-jangan nunggu report ini. Selamat malam Pinyong. Selamat malam Pinyong. Loncat Monas nih. Selamat malam. Wah. Ini gara-gara yang tadi jadi pada ngeri nih, lompat semua jangan-jangan. Selamat malam Dirman J. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, silakan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Dari mana Pak? Dari mana Pak Dirman? Alhamdulillah. Dari Muslim atau dari Kristen Pak? Muslim dong, Islam. Alhamdulillah kalau Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan atau tidak Pak? Kami sedang diskusi di sini Pak. Iya. Saya tadi mendengar Bang Suma luar biasa ilmunya.
Ah ini Monas ada lagi nih. Kita sambung lagi. Bentar kita sambung lagi ya. Galatia 2 nomor 8. Silakan Pak Halmera. Bentar. Masih hidup, Masalahnya si Juli ini pernah gonta-ganti ayat ini. Bentar. masih hidup dia. Kau mau jujur nggak kalau kau sering kau ganti-ganti ayat? Juma, kau mau jujur nggak kalau kau sering ganti-ganti ayat? Memang saya lalai. Nabi Kabul. Hah? Kau pikir saya lalai? Setan Buaira. Mau saya buktikan nggak? Astagfirullah, jangan kejang-kejang Bang Sakman. Ayo Galatia 2 nomor 8 coba. Patah hati. Kau pernah bilang di Alkitab itu tertulis bunuhlah orang-orang yang tidak bersunat. Masih ingat nggak? Sebentar Pak. Wah, Sebentar itu kita sudah Bentar dulu. Itu potongannya, potongan PT-nya itu yang sudah dipotong. Galatia 2 nomor 8 Pak. Pak. Berdusta Juma, kamu nggak usah Pak. berdusta. Galatia 2 nomor 8. Kamu pikirinlah masa depanmu, jangan terlalu kalau berbuat dosa itu yang secukupnya aja, jangan terlalu. Yang tadi mau loncat ke Monas kalau ada dalilnya mana? Kok kamu lagi berhenti di situ? Kamu harus pikirin juga. masa Kamu depanmu, aja jangan keciduk terlalu- malam ini berdusta. Kau bilang kau mau loncat di Monas kalau ada dalilnya. Kamu yang mutar balik. Oke, kita jelaskan ya. Bentar. silakan. Saya minta lagi HP teman saya bentar. Tadi udah diminta sama teman saya pinjam lagi. Bentar ya. Silakan. Baca dulu dong Monas 2 nomor 7. Iya, saya mau pinjam HP teman Galatia. Tadi kan saya pinjam HP teman saya, ya kan? Tapi handphonenya udah minta, makanya saya minta lagi balik. Bentar dulu. Kalau baca Alkitab itu bukan seperti Quran, di atas udah ngomongin Maryam, di bawah ngomongin Adam. Seperti itu. Iya, karena bukumu itu buku cerita yang disusun alias karangan. Yang disusun, Kitab ini ditulis secara terperinci, itu bukan karangan. setiap tahun diedit, diperbaiki, dikoreksi. Wah, mau muntah. Itu apa dalam kurung? Nanti diedit lagi. Malah kabur Dia terjun lagi dia. 2 kali berarti.